selamat petang. Berjumpa lagi di channel Cerita Kak Suri. Apa kabar kalian sore ini? Saya harap kalian semua baik-baik aja ya pemirsa. Oke pemirsa, kalau kalian misalkan jalan-jalan, jangan lupa safety first. Biasanya kalau holiday macam ini kan kita jalan-jalan, betul tak? Nah hari ini kita ngebahas apa sih Kak Sri? Kalian pernah nggak kalau kalian ke Malaysia itu, kalian nampak orang yang berbangsa India, mereka akan berbahasa India. Cina, dia akan berbahasa Cina gitu. Nah, tak sedikit juga saya menjumpai ya rakyat Malaysia yang kebetulan itu berbangsa Cina, berbangsa India. Mereka ini kurang fasih, bukan tak tahu, kurang fasih berbahasa Melayu, tapi bukan ke semuanya. Tapi coba kalau kalian ke Indonesia, ya, sampai suami saya aja tuh terheran-heran gitu. Jadi kita kemarin kan ke Medan, ya. Udah gitu di daerah imigrasi Polonia tuh, sana tuh memang area, kalau orang kami bilang dulu sih kampung keling, sekarang kan madras ke apa namanya lupa saya, pokoknya gitulah. Di sana tuh banyak sekali yang namanya orang India gitu. Nah mereka ini kebanyakan justru yang nggak tahu lagi bahasa India gitu. Mereka itu udah medok bahasa Indonesianya kayak bahasa orang Medan, tahu kan? Nah, jadi waktu suami saya itu berbicara menggunakan bahasa Tamil, kebanyakannya mereka itu udah nggak ngerti. Ada yang ngerti tapi mereplay menggunakan bahasa Indonesia. Ataupun jom kita tengok, saya ada ambil beberapa video ya, gimana Cina di Malaysia memang tak tahu langsung berbahasa Melayu. Tapi kalian boleh tengok di sini, Cina Indonesia, jangankan bahasa Indonesia, bahasa daerah pun dia pandai. Oh, get tahu lah. Halo bang, halo. Pergi pavilion kan? Ya. Macam mana nak keluar? You pergi sana. Move forward. Depan depan Depan. Okey. Depan betul Betul. Mana? Sana. Kanan kan? Sana pergi kanan kan? Kanan. Nak cakap kanan. Nah. Kamu umur berapa? 60. Hah? 60? Kamu tak faham umur ke? Umur age. Oh. Age 16. Oh, umur 16. Hari ini cuti apa? Hari ini bukan cuti sekolah pun. Banyak orang pergi sekolah. Kamu ni ponting ke? Ya. Ya, thank you abang. Okey. Budak. You orang Malaysia ke? Ya. Lain kali belajarlah bahasa Melayu. Okay, thank you abang. Okay. Thank you abang. 所以不做 Grab 啦，够尴尬。 Oke pemirsa, entah itu parodi ataupun itu betul adanya, tapi ini tuh memang diangkat dari kisah nyata. Kebanyakan memang orang yang berkebangsaan Cina, mereka tuh kurang fasih berbahasa Melayu. Yang saya tahu sih mereka ada sekolah kebangsaan kayak sekolah untuk Tamil, bahasa Tamil gitu. Ada yang sekolah Cina, bahasa Cina, mereka seperti itu pemirsa ya. Nah, jadi kita tengok pula satu video di mana orang Indonesia fasih sekali berbahasa Indonesia. Dan dia keturunan Cina tapi fasih berbahasa Indonesia. Jom. Pendapat aku tentang Cindo yang nggak bisa bahasa Mandarin, pertama, itu fine-fine aja karena lahir dan besar di Indonesia, yang harus kita bisa adalah bahasa Indonesia, bukan bahasa yang lain. Saya ini orang Indonesia, jadi saya harus paham, saya harus boleh berbahasa Indonesia sebab saya orang Indonesia. Iya kan, betul tak? Itu katanya. Saya bangga walaupun orang panggil dia Cindo, Cina Indonesia, karena itu membedakan dia dengan orang lain katanya. Dan dia juga belajar dari kawan dia, di mana orang Thailand, suku apa, bangsa apapun, mereka selalu mengatakan bahwa mereka orang Thailand, mereka bangga menjadi orang Thailand. Jadi dia juga bangga menjadi orang Indonesia. Yang ngaku-ngaku orang Indonesia, orang pribumi yang selalu buru-burukan Indonesia, apa kabar? Apakah cinta sama negaranya ya kan? Sedangkan mereka yang keturunan Cina aja cinta sama negaranya, kita pula yang orang Batak, orang Karo, orang Jawa, orang Sunda nih selalu buru-burukan negara kita.
Betul tak? Jarang sekali saya nampak keturunan Cina di Indonesia itu tuh memburukkan negaranya, apalagi keturunannya nggak pernah. Oke pemirsa, ini sambungannya yang video kita semalam ya pemirsa. Semalam mati lampu saya udah stop videonya. Nah pemirsa, ini saya ada nampak satu video ya, jadi dia di sini tuh menjelaskan kenapa kebanyakannya tuh ya yang dia kayak bangsa India, berbangsa Cina, mereka ini tak pasti berbahasa Melayu. Rupanya katanya seperti ini pemirsa. Jom kita dengarkan sama-sama pula Kenapa kita pemirsa. tak boleh jadi macam Indonesia yang apa semua orang berbahasa Indonesia kan? Kita tak boleh jadi macam tu sebab kita membina negara kita pada tahun 57 tu apabila kita merdeka dan juga semasa kita membentuk Malaysia tu. Kita mengangkat dasar integrasi, sedangkan Indonesia dan lain-lain di Asia Tenggara ni, kecuali kita saja, semuanya mengangkat asimilasi. Jadi dasarnya tak sama. Kalau asimilasi maknanya mereka yang bukan asal, sebagai contoh orang Cina, tidak dibenarkan untuk terus hidup sebagai bukan asal. Kita dapat lihat di Indonesia kan, orang-orang Cina di sana, Cina itu kasar, jadi mereka ganti dengan istilah Tionghoa. Orang Tionghoa di Indonesia memang fasih berbahasa Indonesia sebab dasar negaranya begitu, asimilasi, iaitu dan mereka juga atas kehendak perundangan perlu menukar nama. Kita tahu ada seorang Governor Jakarta yang nama Cina Ahok, Acong Ahok kan. Nama nasional Indonesia dia Basuki Cahayapurnama. Walaupun itu bunyinya sastra, tapi Basuki itu nama Melayu kan, nama Nusantara. Dalam kehidupan nasional, beliau dikendaki meninggalkan nama Tionghoa dan orang Indonesia tidak membenarkan keluarga Tionghoa dan komuniti Tionghoa itu berbahasa Cina sesama mereka. Mereka kata ini Indonesia, kalau mau tinggal di sini mesti berbahasa Indonesia. Oke pemirsa, nah jadi kalau kalian udah dengar pernyataan ataupun penjelasan daripada seorang profesor ini tadi, apa tanggapan kalian pula? Haruskah ya seorang warga negara itu harus paham dan fasih berbahasa yang sudah dijadikan bahasa kebangsaan negaranya? Contohnya tak kisahlah dia keturunan Cina ke India ke, ya kan, entah pun dia keturunan apapun, tapi kalau dia udah memegang KTP Indonesia ataupun IC Malaysia, mereka harus fasih berbahasa bahasa kebangsaannya. Macam Indonesia bahasa kebangsaan kami bahasa Indonesia, macam Malaysia bahasa kebangsaannya itu bahasa Melayu. Coba tulis di kolom komentar pemirsa. Oke lah, untuk hari ini video cerita Kak Sri sampai di sini saja dulu ya. Terima kasih banyak, kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.